Kepala Sekolah SMA Aliza Batu, Ustaz Syaifuddin. Yang saya hormati rekan-rekan guru, ustaz dan ustazah SMA Aliza Batu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam agenda diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, jadi pada pagi hari ini ada saya, Alif Agustin, dan rekan saya, Ustazah Helmi Hidayah akan memberikan sharing pengalaman kami ketika menjalani pendidikan guru penggerak, khususnya mengenai budaya positif seperti itu. Jadi nanti akan dibagi dua sesi. Yang pertama akan dijabarkan materi tentang budaya positif oleh Ustaz Helmi, dan di sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh saya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada teman-teman semua berdoa di sini. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan agenda yang akan saya dan rekan saya Ustaz Helmi lakukan pada pagi hari ini. Kepada Ustaz Helmi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Saudara Alifia, Saudara Helmi selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hari ini insya Allah akan memperoleh tambahan ilmu ya dari kedua calon guru penggerak kita yang selama beberapa pekan kemarin sudah mengikuti pendidikan di calon guru penggerak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ba'du. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, pertolongannya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang insyaallah penuh barokah dan manfaat ya, yang mana ini sebuah kegiatan yang mungkin nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di depan saya. Jadi alhamdulillah, perlu diketahui semuanya, Saudara Helmi dan Saudara Alifia ini calon guru penggerak yang ada di SMA Aliza. Beberapa pekan kemarin sudah mengikuti pendidikan yang Masya Allah mungkin sudah meluangkan waktunya di luar jam mengajar ya, baik mungkin ketika keluar dari sekolah ya, di sore hari sampai dengan malam hari ya, karena memang program ini harapannya tidak mengganggu tugas para calon guru penggerak di tugas utamanya, yaitu mengajar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah beliau berdua akan sharing ya kepada Bapak Ibu yang mungkin jadi tahun depan akan menjadi calon guru penggerak dalam rangka diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti apa dan sebagainya selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau. Harapannya ilmu yang sudah didapatkan oleh calon guru penggerak yaitu Ustazah Alifia dan Ustazah Helmi itu bisa di-sharing ya kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah didapatkan selama beberapa pekan kemarin. Ya, sebelum yang terakhir saya ucapkan selamat ya kepada Saudara Alifia dan Saudara Helmi yang sudah menyiapkan acara ini dengan maksimal. Masya Allah, ada makanannya ya disiapkan
tempat duduknya dan lain sebagainya, dan materinya terutama yang mungkin ini nanti akan sangat menarik sekali ya, akan di-share kepada teman-teman semuanya ya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, dan yang kedua bisa memberikan manfaat untuk kedepannya. Nah, kalau guru-gurunya sudah mendapatkan ilmu terkait budaya positif ini, insya Allah nanti ilmunya bisa ditransformasikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga akan mendapatkan manfaatnya dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, terakhir saya mohon maaf kepada Alif dan Saudara ini, mungkin saya tidak bisa full di tempat ini karena ada beberapa kegiatan, tapi insya Allah kegiatan ini harapannya tetap berjalan dengan baik ya, sehingga sesuai dengan goal yang diharapkan, sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu untuk mewujudkan budaya positif ya, yang mana itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sukses kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga saya mungkin Saudara atas dukungannya terhadap kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Insya Allah dari Kepala Sekolah sangat mendukung apapun yang sudah kami laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus kami jalani ketika kami menjalani proses pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya masuk pada kegiatan diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Ustaz Hamid kepada beliau dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya berdiri di sini di hadapan ustaz-ustazah sekalian untuk menyampaikan sedikit mungkin ya ilmu yang kami peroleh selama proses pendidikan guru penggerak. Baik, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada ustaz-ustazah sekalian yang sudah meluangkan waktu pikirannya untuk berada di tempat ini demi tercapainya atau demi mendukung diseminasi budaya positif. Baik ustaz-ustazah, sebelum kita mulai, sepertinya kita bangun semangat dulu ya. Jadi kita sedikit explaining di awal. Jika nanti saya bilang semangat pagi, jenengan silakan bilang pagi, luar biasa. Coba kita cek ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih atas semangatnya ustaz-ustazah sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ustazah Fitria akan sedikit berbagi ilmu ya terkait diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada sesi yang pertama ini saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan apa itu budaya positif. Nah, sebelum itu kita sebagai pendidik, sebagai guru pasti sering menemukan anak-anak yang melanggar peraturan. Betul apa betul? Iya. Menurut ustazah, ketika murid kita mematuhi peraturan itu kira-kira karena apa? Terpaksa. Ada lagi? Belum sadar. Iya, takut dihukum. Ada lagi? Ingin menjadi lebih baik. Masya Allah, ingin menjadi lebih baik. Baik. Berikutnya, kira-kira apa yang terjadi pada murid kita? Apabila murid yang melanggar ini kita beri hukuman
Ya, ada lagi? Lebih marah. Introspeksi, Masya Allah. Ada lagi? Kena mental, atau ini bisa terjadi ya jika memang hukuman yang kita berikan itu sangat membekas ya. Jadi itu akan menjadi kenangan, dan kenangan itu akan kenangan buruk bagi murid-murid kita. Ya, harapannya kita tidak seperti itu ya, Ustazah. Kemudian terakhir, ketika kita ada aturan, bagaimana menurut Ustazah, murid-murid kita konsisten menjalankan peraturan tersebut? Bervariasi. Ya, seperti apa Ustazah? Ada yang melanggar, ada yang terus patuh. Ya, ada lagi? Oke, jadi terkadang anak-anak takut karena hukuman, sehingga di depan kita itu seolah-olah taat aturan, tetapi di belakang kita iya, jadi masih belum konsisten untuk menaati peraturan yang ada. Next, Ustazah. Ya, budaya positif ini tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter pada anak atau murid kita. Kita sebagai seorang guru sudah selayaknya menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif. Next, Ustazah. Ya, silakan diperhatikan. Di sini ada video. Ya, ini video berupa budaya positif yang sudah dimiliki oleh santri kita, oleh murid kita. Ya, silakan. Hubungan tidak hanya terjalin oleh keinginan, tetapi dibuat seakan-akan terikat dalam kesetaraan. Sebab menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim menjadi kewajiban bagi tiap muslim di Islam. Menjalin persaudaraan diperlukan tiap penyangga agar ukhuwah bisa tetap lebih kokoh, terutama pada anak Islam, menyapa dan menjaga tangan ketika bertemu saudara, peduli kepada lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, dan menolong kepada sesama. Selamat tahun baru Islam bagi seluruh umat muslim di dunia. Ya, baik. Dari video tersebut kira-kira budaya positif apa yang sudah kita punyai di lingkungan SMA Al-Azhar? Saling menghargai. Iya, ada peduli, kemudian iya peduli lingkungan, kemudian iya saling menolong. Iya, itu adalah budaya positif yang perlu terus kita budayakan ya di lingkungan SMA Al-Azhar. Baik, jadi dari video tadi, ini videonya tidak saya ambil baru-baru ini ya, tapi video ini murid kita ini sudah lulus, sudah di perguruan tinggi. Artinya kita sudah memiliki budaya positif jauh sebelum saya mengikuti CQP seperti itu. Nah, ini merupakan aset kita ya, karena kita sudah memiliki budaya positif, sehingga tinggal kita bagaimana membumikan, kemudian mengajak untuk seluruh warga sekolah, guru yang lain, dan murid-murid kita untuk melakukan budaya tersebut. Next. Ya, budaya positif ini Ustazah dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, nanti seperti apa terkait dengan segitiga restitusi nanti lebih lanjut akan di sesi 2. Next, Ustaz.
Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11C. Jadi, di kelas 11C memiliki keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu saling menghormati, perlu merasa aman, perlu merasa nyaman, perlu merasa senang ketika belajar, dan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri dengan versi terbaik mereka. Nah, hal ini bisa Bapak, Ibu, atau Ustaz-Ustazah lakukan di kelas Ustaz-Ustazah sekalian. Untuk terkait tahapannya seperti apa, nanti akan kita jelaskan di sesi kedua. Ini sekilas contohnya ya. Berikutnya Ustazah. Nah, berikut kita sudah pernah melakukan restitusi ya, dan ini merupakan testimoni dari dua orang murid kita yang sudah kita bantu dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi kita bisa saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda, saya dari kelas SL. Kemarin saya dari kelas, saya kira saya benar-benar belajar ini. Tapi nyatanya saya malah diajak diskusi. Saya berbagi langsung dulu. Kalau saya tidak salah untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang dulu. Saya sangat senang ketika belajar sosial beliau, menemukan sosial beliau. Dan dalam itu saya bisa berbagi kesalahan. Kalau saya berdemokrasi lebih lanjut, dengan beliau saya menemukan solusi atas kesalahan saya. Dan saya berjanji untuk tidak melakukan kesalahan sama. Dan selalu berikhlas sama diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara, saya dari kelas 11. Sebelum mengucapkan beliau, saya sangat takut karena saya memikirkan kesalahan saya masuk di sekolah. Tapi setelah saya berdiskusi sama saudara saya menemukan solusinya, saya harus apa, saya harus gimana. Saya masih belum tenang setelah diskusi itu. Saya berterima kasih kepada saudara mendidik karena sudah mengajarkan saya bahwa saya harus bertindak seperti apa, dan kedepannya saya harus memperbaiki perilaku saya yang seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari kedua testimoni murid tersebut, ternyata murid kita itu senang ketika mereka berbuat salah. Kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berdialog. Jadi kita tidak mengejar langsung memberikan hukuman, tapi kita memberikan dialog dulu. Kita mengadakan dialog. Apa sih yang melatar belakangi murid kita melakukan suatu tindakan yang tidak baik atau yang melanggar dengan aturan. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya apa. Apakah ada kebutuhan dasar dari dia yang belum terpenuhi, ataukah dia hanya iseng? Nah, seperti itu. Hal ini bukan berarti kita itu tidak memberikan konsekuensi ya. Jadi tetap anak tersebut, murid kita harus tetap bertanggung jawab jika memang berbuat salah. Seperti itu ya. Next, baik. Konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa hal. Pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, berikutnya tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia yang tadi sempat saya sebutkan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, dari konsep inti budaya ini nanti secara perlahan-lahan akan kita kupas satu persatu. Ustaz-ustazah siap ya? Siap. Oke, saya pengen cek semangatnya dulu ya. Jadi nanti
nanti ketika saya bilang semangat pagi seperti tadi ya, didengar? Jawab apa? Pagi. Luar biasa. Oke, semangat pagi. Oke, satu lagi ya sepertinya. Ini sepertinya ada yang sudah mulai ini ya, kantuk-kantuk ya. Apalagi guru olahraga ya, yang biasanya ini, iya, enggak juga. Nah sekarang harus bermanis, sehingga perlu es bikin agak lebih ya. Oke, sehingga nanti ketika saya bilang, mana semangatmu? Ini bukan. Jawabannya adalah budaya positif. Aliza bisa. Mana semangatmu? Budaya positif. Aliza bisa. Oke, kita cek lagi ya. Oke. Mana semangatmu? Budaya positif. Aliza bisa. Oke, kita coba kita semua. Gimana, udah mulai tes? Ya, sebenarnya cukup membantu. Baik, next Ustazah. Ya, sekarang kita mengupas terkait dengan perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma kita pada kurikulum Merdeka ini? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang mana beberapa waktu lalu kita sudah melakukan workshop terkait hal itu. Nah, tujuannya apa? Supaya murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada profil pelajar Pancasila. Tugas kita untuk mewujudkan di lingkungan SMA Aliza ya. Ini merupakan tugas kita bersama ya. Berikutnya Ustazah. Nah, dari disiplin positif dapat membuat seseorang itu menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermanfaat. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini adalah gambaran terkait disiplin positif. Selanjutnya, nah, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid kita tanpa hukuman dan juga tanpa hadiah. Jadi, disiplin positif tidak mengenal hukuman dan hadiah. Ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan penerapan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari karena kita semua menyepakati suatu hal yang menjadi keyakinan kelas yang nanti menjadi keyakinan sekolah seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh paling sederhana dari disiplin positif ya. Jadi murid mengerti sendiri bahwa dengan rajin mengikuti pembelajaran maka ia akan merasa lebih paham dan percaya diri dalam mengerjakan tugas, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum guru jika tidak mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya. Mungkin ustaz-ustazah juga bisa menemukan contoh itu dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika anak-anak piket misalnya. Jadi mereka membersihkan kelas itu juga karena dari diri mereka itu meyakini bahwa setiap anggota kelas membutuhkan lingkungan belajar yang bersih dan nyaman seperti itu. Sehingga mereka melakukan piket kelas bukan karena untuk mendapatkan pujian atau dihukum karena kamu dihukum, tapi karena kesadaran
kesadaran mereka akan pentingnya lingkungan yang nyaman untuk pembelajaran. Nah, untuk nilai kebajikan universal itu adalah sesuatu yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dan kita alhamdulillah ya di sini mendapatkan lingkungan yang seagama, yang satu kepercayaan. Ini merupakan modal ya buat kita semua bisa mewujudkan budaya positif. Kemudian kalau kita mengenal juga tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi ya, Ustazah. Ada yang masih ingat? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sebenarnya selain profil pelajar Pancasila, itu juga ada nilai kebajikan lain, yaitu berupa Ibu Primary Girls Program atau PYP ya, yaitu di dalamnya memuat tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan satu lagi yaitu 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, ini bisa dilihat di depannya. Ya, berikutnya. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi. Jadi, biasanya seorang murid kita itu melakukan tindakan yang dilarang atau yang tidak sesuai, itu biasanya karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, di sini saya sedikit kupas ya satu persatu apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama tentang penguasaan. Nah, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi terkait penguasaan ini kita perlu memberikan pengakuan ya terhadap murid-murid kita ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi harus ada pengakuan supaya kebutuhan dasar terkait penguasaan ini bisa terpenuhi. Itu yang bisa kita lakukan ketika pembelajaran. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan diterima. Nah, berkaitan dengan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, mungkin ustaz-ustazah semuanya pernah tahu ya, atau pernah menghadapi permasalahan yang jadi wali kelas terutama itu ada murid atau santri kita yang dia tidak diterima di lingkungannya, seolah-olah dia dikucilkan seperti itu. Nah, hal tersebut kalau tidak kita segera tangani, maka hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari karena ada kebutuhan dasar dari manusia itu yang tidak terpenuhi seperti itu. Berikutnya bertahan hidup, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makan. Nah, terkait bertahan hidup ya kita semuanya ini ya semuanya ingin bertahan hidup ya dengan diadakannya ini minuman, makanan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita bertahan hidup ketika mengikuti diseminasi ini, betul? Iya ya, terima kasih ya. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa nikmat apapun betapa menyedihkan. Nah, di sini kesenangan bisa kita ciptakan ya Bapak Ibu, ustaz-ustazah dalam pembelajaran. Salah satunya dengan cara seperti tadi. Yang kita lakukan tadi, ice breaking, gitu ya. Kita menciptakan suasana yang menyenangkan ketika pembelajaran. Itu ternyata dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, sehingga
sehingga kesenangan ini bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, dan saran saya ketika ustadz-ustazah melakukan pembelajaran, pastikan seluruh murid dan santri fokus di tempat, hadir dengan sepenuhnya, dan yang terpenting adalah dengan rasa bahagia. Bagaimana murid bisa bahagia? Gurunya harus bahagia dulu, gitu ya. Yuk kita bahagia bersama-sama. Ya, begitu ya. Terakhir yaitu tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi apalagi di usia-usia SMA ya, ustadz-ustazah, kebutuhan akan kebebasan itu semakin meningkat. Ya, mereka tidak seperti anak SD maupun TK. Ya, mereka sudah merasa bisa. Nah, tinggal kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan supaya kebebasan itu ke arah yang positif. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Ya, kita lanjut sesi 2. Kita break sebentar. Terima kasih kepada Ustazah Dewi atas pemaparannya mengenai beberapa konsep inti budaya positif. Selanjutnya, sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa untuk 4 materi berikutnya tentang konsep budaya positif akan saya sampaikan. Nah, sekarang tadi teman-teman sudah belajar mengenai 4 konsep inti budaya positif. Ada yang masih ingat? Ada apa? Ada 4 konsep inti budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Dewi? Perubahan paradigma belajar. Betul sekali. Ada lagi yang masih ingat? Oke, kelas kita sudah mulai kritik. Oleh karenanya, berarti mari kita bangun kembali semangat teman-teman semua untuk melanjutkan kegiatan kita dalam diseminasi positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mari kita bersama-sama melakukan gerakan-gerakan agar kita bisa meningkatkan kembali semangat kita. Maka silakan ustaz-ustaz bisa berdiri terlebih dahulu. Mari kita berdiri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan pergerakan sosial ya. Oke, jadi di sini saya ada tayangan video. Senang sederhana saja. Nanti ustaz-ustazah bisa mengikuti gerakan-gerakan yang ada dalam video. Harapannya dengan bersemangat. Begitu ya, saudara? Oke, silakan ustazah bisa dibuka.
yang diantaranya adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian budaya positif, nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia yang semuanya sudah dijabarkan dengan jelas untuk bisa membantu kita bagaimana menumbuhkan budaya positif di kalangan guru-guru kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi untuk diketahui teman-teman bahwa secara teori ada 3 motivasi yang dijadikan alasan seseorang, murid kita atau bahkan kita sendiri melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar ya? Jadi banyak sekali mungkin kita temui murid-murid kita yang melakukan apa yang kita mau hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, di sini sudah saya jabarkan atau bedakan menjadi 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau menurut teman-teman semua, dari ketiga motivasi perilaku yang sudah dibedakan menjadi 2 hal, eksternal dan internal, manakah yang sebaiknya dimiliki oleh murid-murid kita? Internal, betul sekali. Jadi kita harus bisa membangun bagaimana murid-murid kita itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah nilai-nilai yang tidak sesuai dengan norma yang ada di sekitar kita? Bagaimana peran kita sebagai guru? Membimbing, mendampingi, betul sekali. Jadi untuk diketahui teman-teman semua bahwa memang dalam kurikulum merdeka kita memberikan kesempatan yang merdeka untuk murid-murid kita untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid dan bisa menjadikan murid itu belajar sesuai dengan kodratnya seperti itu. Tetapi itu tidak lantas membuat kita sebagai guru lepas tangan dan membiarkan murid kita merdeka semerdeka-merdekanya. Maka betul tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dafia dan Ustaz Okta bahwa kita harus membimbing, bahwa kita harus mendampingi. Disitulah fungsi kita sebagai guru agar ketika kita menginginkan murid kita memiliki motivasi internal sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya, maka nilai-nilai yang dipercaya itu akan berupa nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kemudian, ketika kita ingin menumbuhkan motivasi internal, tadi sudah sempat disinggung mengenai hukuman dan pemberian hadiah. Jadi untuk diketahui bahwa tidak selamanya ketika kita memberi hukuman atau hadiah itu akan membuat murid kita menjadi termotivasi untuk bisa menjadi dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya itu tadi. Jadi pemberian hukuman dan hadiah berarti itu termasuk motivasi yang mana? Motivasi eksternal. Karena murid kita akan menunggu ada hukuman apa nih yang akan aku terima kalau aku melakukan A, atau ada hadiah apa nih yang aku terima kalau aku bisa menghormati guru, kalau aku bisa mengumpulkan tugas sebelum waktunya. Nah, ternyata hal itu tidak bisa kita berikan karena bahkan penghargaan yang berlebihan itu tidak bisa menumbuhkan motivasi internal. Karena itu tadi mereka akan menunggu apa ya yang akan aku peroleh ketika aku melakukan sesuatu. Pasti itu yang ada di dalam murid kita. Maka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, kita sebagai guru harus bisa mendampingi murid-murid kita untuk menumbuhkan motivasi internal mereka dalam menjalankan segala perilaku mereka selama di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanyakan teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke.
sedikit gangguan teknis. Oke, jadi setelah kita mempelajari tentang motivasi diri manusia dalam berperilaku, selanjutnya kita akan mempelajari tentang posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru tadi sudah kita singgung sendiri sedikit bahwa walaupun sekarang kita sedang mempraktekkan kurikulum merdeka dan memberikan kemerdekaan serta kebebasan kepada murid-murid kita untuk bisa belajar sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, tetapi kita juga memiliki posisi kontrol sebagai guru. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Yang pertama adalah posisi pembuku. Di mana dalam posisi ini berarti guru memposisikan dirinya untuk senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi para pendukung ini akan selalu membuat murid-muridnya tertekan akan aturan-aturan sekolah dan sistem yang pasti akan selalu digaung-gaungkan ketika guru memposisikan dirinya sebagai seorang pembuat. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin kita tidak asing ya. Bahkan sebelumnya saya bisa jadi sering sekali mempraktekkan posisi ini. Jadi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri akan suatu kesalahan yang dia lakukan. Jadi pembuat rasa bersalah ini akan membuat siswa merasa bersalah, merasa rendah diri, dan mengatakan kekecewaan-kekecewaannya terhadap perilaku yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Yang ketiga, posisi sebagai teman, di mana pada posisi ini guru berperan untuk tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bertindak sebagai teman ini mungkin kita tidak memposisikan sebagai pembuku tadi ya, bahwa guru itu posisinya berada di atas murid, tetapi ketika memposisikan diri sebagai teman, kita akan berusaha untuk tidak menyakiti murid karena memposisikan diri sejajar dengan murid. Dan yang ketiga sebagai pemantau, di mana pada posisi ini berarti kita akan memantau dan terus mengawasi. Nah, pada proses mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, di mana posisi pemantau ini berdasarkan kepada peraturan dan konsekuensi. Jadi bedanya dengan penghukum tadi, kalau penghukum lebih menekan kepada murid semakin dalam akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, tapi pemantau ini lebih meregulasikan terhadap peraturan-peraturan apa yang sudah berlaku dan nanti akan ditanyakan kepada siswanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, saya ingin tanyakan kepada teman-teman, posisi kontrol mana yang pernah teman-teman lakukan kepada murid-murid kita? Pak Sakti sebagai teman, Bu Okta pembuku, Umara pembuat rasa bersalah. Ada lagi tinggal 2 posisi. Pemantau, teman dan manajer. Oke, jadi teman-teman sudah pernah melakukan kelima posisi kontrol ini ketika menghadapi, gitu ya, ketika menghadapi murid seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita telah lebih jauh dari kelima posisi kontrol ini, nah, posisi manakah? Jadi kan ini posisi kontrol yang bisa kita pilih, tetapi ada posisi kontrol yang ideal, yang seharusnya
bisa kita aplikasikan di kelas. Nah, pertanyaannya, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol manakah yang menurut teman-teman paling ideal? Manager. Ada tiga, yang mana aja? Teman, pemantau, dan manajer. Oke. Yang lain sepakat? Tidak. Nah, Dokter tidak sepakat. Oke, mari kita sepakati bersama harus berbeda. Jadi, baik pertama perlu diinformasikan bahwa ketika kita mengambil salah satu dari posisi kontrol yang sekarang sedang saya tampilkan ini adalah akan ada efek atau hasil yang dilakukan murid ketika kita mengambil posisi kontrol ini. Nah, mari kita telah satu persatu. Ketika kita bertindak sebagai penghukum, apa kira-kira yang akan dirasakan oleh murid kita? Takut. Apakah budaya positif yang akan dilakukan oleh murid-murid kita karena kita posisikan sebagai penghukum itu akan berjangka panjang? Tidak. Kembali lagi ke motivasi tadi. Berarti motivasinya masih internal atau eksternal? Masih eksternal. Oke. Maka kita sepakati mulai dari ini kita harus bertaubat bersama-sama. Karena tidak lagi bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Karena ternyata penghukum itu hanya akan menimbulkan motivasi eksternal aja dari murid sehingga tidak akan berjangka panjang dari perilaku positif yang ditunjukkan itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini kita akan membuat murid kita merasa bersalah akan apa yang dilakukannya. Sekarang kita telah apa hasil dari ketika kita menjadikan diri kita membuat rasa bersalah. Malu, terintimidasi, gimana? Bisa introspeksi. Pertanyaannya kembali lagi ke motivasi tadi. Jadi kalau kamu berpikir kita akan terus kembali lagi ke bagian yang pertama tadi bahwa motivasi itu ada internal, ada eksternal. Ketika murid bisa mengevaluasi dirinya dengan membuat murid kita menjadi seorang yang merasa bersalah akan tindakan yang dilakukannya, tetapi nanti ada rasa malu, ada rendah diri, sehingga yang dia lakukan ketika dia mengubah perilakunya menjadi lebih positif itu karena dia malu itu tadi. Kenapa kok saya bisa katakan itu masih eksternal? Karena dia malu akan perbuatannya. Karena kita yang membuat dia menjadi seorang yang merasa bersalah seperti itu. Nah, berarti posisi kata kedua, walaupun tadi saya sudah mengatakan ya, saya bahkan sering melakukan ini. Jadi saya sudah mengaku bahwa selama ini saya sudah melakukan dosa-dosa itu. Nah maka pada pertemuan pagi hari ini harapannya dosa-dosa yang sudah pernah saya lakukan akan saya sharing bahwa itu tidak boleh ke depannya kita lakukan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi membuat rasa bersalah masih menimbulkan motivasi eksternal sehingga tidak bisa kita terapkan kepada murid kita. Yang ketiga, ini yang terlihat sangat asik, membuat murid kita memposisikan diri sebagai teman. Kira-kira apa hasil yang diperoleh ketika kita memposisikan diri sebagai teman? Kurang ajar. Bisa jadi. Anak bisa leluasa bercerita, lebih nyaman memberi masukan kepada anak. Itu betul sekali. Itu yang akan terjadi ketika kita memposisikan diri kita posisi kontrol sebagai teman itu tadi. Dan bisa jadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Dimas tadi, murid menjadi kurang ajar, walaupun tidak semua. Tetapi nanti saya akan memaksa dan saudara untuk menjadi satu posisi kontrol yang paling tepat. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, akhirnya murid akan bergantung kepada kita. Ya, akan bergantung kepada kita. Jadi ketika kita tidak ada, maka dia tidak tahu bagaimana dia memposisikan diri. Sehingga lagi motivasi eksternal yang akan muncul ketika kita memposisikan diri sebagai teman.
bahwa seorang pemantau itu berangkat dari aturan-aturan atau konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh kesiswaan. Terlihat seperti sesuai dengan aturan, tapi pada kenyataannya ini tuh smoothnya penghukum. Pemantau itu adalah posisi smoothnya penghukum, di mana seolah-olah kita menggunakan pasal-pasal yang sudah tertulis di dalam aturan-aturan kedisiplinan di sekolah, tetapi pada kenyataannya kembali lagi, maka murid akan melakukan perilaku positif karena takut terhadap aturan atau terhadap konsekuensi. Sudah di-spill ya. Sudah di-spill bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah kita menjadi seorang manajer. Kata kuncinya tadi ya. Jadi ada kata kuncinya bahwa pemantau itu terlihat seolah-olah sesuai dengan peraturan ini sudah ada di pasal 10 ayat 100 bahwa kamu melakukan pelanggaran ini dan konsekuensinya adalah ini. Itu yang sering saya lakukan juga. Sehingga ini tuh harus saya ya semuanya saya lakukan karena saya dosa-dosa itu sering saya lakukan dan harapannya berikutnya kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, di mana dalam posisi manajer ini kita akan mengacu kepada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang tadi sudah sempat disinggung oleh saya. Nah, kenapa ini menjadi satu posisi yang ideal? Karena kembali lagi ke poin-poinnya bahwa kita sebagai guru menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama dengan murid. Jadi kita akan membuat murid tahu kesalahannya oleh dirinya sendiri. Karena tadi ya yang kita kejar adalah motivasi internal. Jika kita mengejar motivasi internal, maka harus ada dialog. Jadi kita akan berdialog dengan murid-murid kita mengenai peristiwa yang sudah dialami atau mungkin peristiwa yang sudah dilakukan. Sehingga hal ini pastinya akan bisa menumbuhkan motivasi dalam murid-murid agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Silakan. Dengan kita mengajak dialog dengan baik sama bukan berarti dialog itu kita menerapkan diri kita sendiri. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Tadi kita sudah membahas mengenai bahwa posisi kontrol sebagai teman itu tidak ideal karena nanti akan ada ketergantungan murid kepada guru dan akan bingung akan melakukan segala sesuatu ketika guru tersebut tidak ada. Nah, pertanyaan dari seperti bagus sekali, ini akan mengurai perbedaan dari masing-masing posisi kontrol yang akan kita ambil ketika kita menjadi seorang guru. Jadi berdialog itu bukan berarti memposisikan diri kita sebagai teman. Kenapa? Karena posisi berdialog nanti akan ada langkah-langkah yang nanti akan kita kenal dengan sebutan segitiga restitusi. Dialog seperti apa? Apa perbedaannya kalau saya ngobrol sharing, saya memposisikan diri sebagai teman dengan sebagai manajer? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam segitiga restitusi. Karena kalau kita hanya berdialog sebagai teman, kita kan hanya menjadi pendengar. Jadi pendengar, kemudian kita mendengarkan, kita memberikan masukan. Akhirnya masukannya mendengar. Karena kita sudah mendengarkan apa yang diceritakan oleh kita. Tetapi hal itu berbeda ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, di mana nanti kita akan menemukan atau mencari solusi bersama. Sehingga ketika panjenengan tidak ada, murid itu akan bisa tahu kenapa, karena kita sudah melatih. Nah, melatih kerangka berpikir murid kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini saya tampilkan contoh penerapan posisi kontrol. Jadi di sini ada ilustrasi murid yang tidak menggunakan seragam sesuai dengan standar di SMA kita. Maka, jadi ini biar lebih jelas perbedaannya. Yang pertama, ketika kita menjadi penghukum, maka akan muncul
kalimat patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berdiri di depan barisan itu adalah bentuk hukuman terhadap murid kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ustazah salah ketik ya? Jadi ada sedikit typo. Berapa kali ustazah harus memberitahu kamu? Ustazah kecewa sama kamu. Nah, drama. Akhirnya anaknya minder. Kenapa kamu juga bikin ustazah aku kecewa? Terus aku harus gimana lagi? Tidak ada solusi. Dia harus seperti apa? Nah itu akan ada nanti dia menemukan solusinya ketika kita menjadi posisi manajer. Kemudian ketika kita menjadi teman, ayolah yang tertib buat ustazah bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya enggak? Kalau jadi teman gitu enggak? Mesti gitu. Apa wes, jangan lagi. Kan teman. Nah, pasti akan muncul seperti itu. Nah itulah kenapa tadi saya mengatakan akan ada ketergantungan. Karena ketika jaringan nggak ada backupnya dia nggak punya backup lagi. Siapa yang akan melindungiku kalau aku berbuat itu lagi? Kemarin aku sudah dilindungi sama Ustaz Safi. Sekarang Pak Safi lagi nggak masuk. Nah, kan gitu. Jadi akan ada ketergantungan seperti itu. Nah, berikutnya pemantau yang tadi terlihat seolah-olah tepat seperti itu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi sama aja, berakhir dengan hukuman. Perbedaannya tadi, kalau di hukum udah main kamu berdiri aja tanpa membuka kitab-kitab pasal-pasal tadi ya. Tapi kalau sebagai pemantau, ya itu yang saya tadi katakan yang sering saya lakukan. Bahwa saya harus buka pasalnya dulu, pelanggaran dulu, cocok hukumannya apa sesuai dengan pasal yang sudah bisa saya lakukan. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu tadi akhirnya posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah perbedaannya tadi dengan teman. Karena ketika kita menjadi manajer, kita akan memvalidasi dulu bahwa melakukan kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Terus nanya, kamu tahu nggak kalau tadi ini salah? Nah, dia ini salah nggak? Terus terakhirnya kira-kira bagaimana agar kamu bisa memperbaiki diri? Dia yang cari solusinya dengan pendampingan kita. Jadi kita tetap mendampingi sehingga anak itu tetap tadi merdeka, tetapi tetap menuntut atau dituntut oleh guru. Nah seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Berdialognya itu ada langkah-langkahnya. Bahwa menguatkan hatinya dulu. Setelah dikuatkan ditanya perbuatannya itu benar atau salah. Terus baru dicarikan solusi secara bersama-sama. Ya, walaupun pada kenyataannya, ini kan ideal ya, ideal secara teori. Pada kenyataannya, saya sempat juga mempraktekkan ini ketika lokakarya kemarin. Dan teman saya bertindak sebagai anak SD. Nah, ketika dia divalidasi, dia ngeyel, enggak bu, saya nggak salah. Nah, dia aja yang lebay. Kira-kira bisa nggak kemungkinan murid kita akan seperti itu? Bisa. Nah, makanya kita sebagai guru harus sering mempraktekkan hal itu sehingga akan banyak pengalaman-pengalaman kita mengetahui respon-respon murid kita ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi dan akhirnya kita bisa expert. Karena ada pepatah mengatakan, mungkin pepatah itu ya, experience is the best teacher. Jadi kita harus berpengalaman untuk bisa menjadi the best teacher. Jadi itu beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Sampai di sini ada yang bertanya teman-teman? Sudah? Jelas ya? Kalau tidak ada maka kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi selama ini saudara pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Tidak ya. Jadi adanya peraturan kelas, betul sekali. Jadi ketika kita mempraktekkan keyakinan kelas, kita akan berangkat dari peraturan kelas. Jadi setelah ini, saudara semua akan merombak semua yang sudah ditulis di pasal-pasal kemahasiswaan itu untuk bisa menjadi keyakinan di kelas saudara sekalian semua. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Yang pasti karena dalam sebuah keyakinan itu ada nilai-nilai keselamatan atau
Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah. Mungkin kita masih di awal-awal, masih belum paham apa sih keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah ini saya berikan lanjut ke sini. Nah contohnya, jadi saya sebelumnya sudah melakukan praktek untuk menentukan kegiatan yang berhubungan atau membuat keyakinan kelas. Mungkin saudara yang mengajar di 12IS2 mungkin pernah menjumpai karton yang diterangkan itu di kelasnya anak-anak. Jadi mohon izin untuk Ustaz Sofi ya kelasnya, mohon izin untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kami susun bersama di pertemuan sebelumnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa saudara lakukan ketika kita harus menyusun keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena saya sudah menjelaskan, saya bisa sharing apa perbedaannya. Jadi ketika proses membuat atau membentuk keyakinan kelas, kita benar-benar melibatkan murid untuk menentukan apa ya rules kelas yang akan kita lakukan di pembelajaran. Sehingga ketika kita menyepakati bersama hal itu dengan murid, maka mereka akan lebih senang hati melakukannya. Kenapa? Karena itu usulan-usulan yang mereka sebutkan dan disepakati bersama oleh kelas. Jadi sifatnya diskusi. Nah, berangkat dari mana untuk bisa membuat keyakinan kelas? Maka berangkat dari peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah. Jadi dari peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah, kira-kira murid tahu atau tidak? Murid kita pasti tahu karena di sekolah pasti akan sering sosialisasi peraturan-peraturan sekolah tersebut. Nah, dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah diketahui oleh murid itu kita jabarkan. Ada peraturan-peraturan apa saja yang akan kita ambil untuk menjadi keyakinan kelas dan menjadi rules ketika kita belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal ini, karena saya belajar bahasa Indonesia. Kemudian dari peraturan kelas itu yang bentuknya kalimat negatif kita akan ubah menjadi kalimat positif. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalimat negatif itu harus diubah menjadi kalimat positif? Agar tidak menyenangkan. Agar tidak menyenangkan, karena tidak boleh gitu ya. Jadi mungkin akan terkesan menyenangkan. Ada lagi selain agar tidak menyenangkan? Lebih bisa diterima. Atau mungkin saudara pernah membaca sebuah atau ilmu parenting ya, ilmu parenting, di mana kita ketika kita menggunakan kata negasi kepada anak kita dengan kata tidak atau jangan, maka yang mereka dengar adalah setelah kata tidak atau setelah kata jangan. Itulah kenapa peraturan-peraturan sekolah yang berbentuk kalimat negatif, tidak dan jangan itu tadi harus diubah menjadi kalimat positif. Oke, jadi setelah kita mengubah kalimat positif, pastinya harapannya tadi kalau secara psikologi anak-anak kita itu tidak mendengar kata tidak, bilang kata tidak dan kata jangannya, maka ketika berubah menjadi kalimat positif, harapannya mereka bisa melakukan keseluruhan kalimat yang sudah diubah menjadi kalimat positif itu. Kemudian setelah diubah menjadi kalimat positif, kita analisis nilai kebajikan apa yang ingin kita tunjukkan dalam peraturan tadi yang sudah dijabarkan oleh anak-anak. Jadi pasti ada nilai kebajikannya. Dalam hal ini kalau saya acuannya mengikuti karena kita sedang menjalankan humor ya, berarti nilai kebajikan yang akan ditampilkan itu sesuai dengan P5. Kemudian setelah disepakati mengenai nilai kebajikan, barulah kita akan menyusun keyakinan kelas dari kalimat positif yang sudah diubah dari kata negatif dari peraturan-peraturan kelas sebelumnya itu, dan diyakinkan, dipastikan bahwa hal itu disepakati bersama dan akhirnya ditempel di kelas. Nah, dalam prosesnya saya melibatkan murid untuk
yang ditentukan bersama untuk menuliskan hasil diskusinya di papan. Untuk nanti saya dokumentasikan dan saya jadikan keyakinan kelas yang saya karang sebagai driver untuk siswa. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Ada yang mau tanyakan? Berarti dari keyakinan kelas itu Keyakinan kelas menjadi semacam perjanjian, betul sekali. Perjanjian yang diyakini bersama-sama oleh murid kita, didampingi oleh guru itu tadi, untuk dijalankan bersama-sama. Maka kembali lagi ke motivasi tadi, motivasi internal yang akan muncul karena itu kita sepakati bersama. Di perjanjian murid dengan guru berdasarkan keyakinan bersama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan saudara. keyakinan kelas ini berarti itu harus diyakini atau semua sama mengatakan seperti ini. Oke. Itu biasanya macam-macam atau sama. Oke, terima kasih saudara. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas ini akan menjadi hak guru atau harus disamaratakan? Kan saya sudah membuat ini di 12 IIS 2. Apakah semua harus menjalankan itu? Pertanyaannya sebenarnya kembali lagi karena itu keyakinan kelas yang sudah ditetapkan bersama-sama di kelas, maka itu akan menjadi aturan kelas. Bisa menjadi aturan guru itu dengan muridnya, atau bisa guru lain, oh ini ada sepertinya keyakinan kelas yang sudah ditulis di sini yang ada hal yang mungkin masih perlu ditanamkan, nilai kebajikan yang perlu ditanamkan sehingga dibentuk lagi oleh guru lain. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu berasal dari internal murid. Maka ketika guru itu menggali dan masih ada lagi nilai kebajikan yang mau disampaikan oleh murid, tidak ada masalah. Jadi akan menjadi nilai kebajikan yang baru, menambahkan nilai kebajikan yang sudah disepakati sebelumnya. Karena kita di SMA ya. Karena kita di SMA mungkin ada beberapa mata pelajaran yang pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan akan keyakinan kelas. Karena kan keyakinan kelas disepakati bersama. Seperti tadi kita datang sepenuh hati di sini, datang sepenuhnya mengikuti kegiatan sebenarnya. Itu kan kita sepakati bersama. Bisa jadi ketika nanti pembicara yang lain memiliki keyakinan yang ingin kurang selain sepenuhnya juga harus bergantian kalau ngomong tadi nggak dibahas bergantian kalau ngomong misalnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah bisa ditanyakan untuk keyakinan kelas. Nah tapi hal ini akan berbeda dengan keyakinan sekolah. Ya. Untuk keyakinan sekolah karena kita susun bersama-sama, maka itu akan menjadi keyakinan sekolah yang tadi saudara dia tanyakan apakah akan berlaku untuk seluruhnya. Maka akan berlaku untuk seluruhnya. Jadi keyakinan ini ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Jadi sebelumnya mungkin saya lupa di slide saya tampilkan apa enggak. Jadi keyakinan kelas harus miring sekolah. Nah, untuk keyakinan sekolah maka akan menjadi general, akan menjadi keyakinan bersama. Tetapi untuk keyakinan kelas maka bisa berbeda antara satu guru dan guru. Oke, begitu saudara? Cukup jelas? Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini Mana semangatnya? Ini semangatnya. Budaya positif Alisa bisa. Mana semangatnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman semua. Jadi inilah materi inti dari bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif secara motivasi internal bahwa kita harus melakukan tahapan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini guru bertindak sebagai manajer, di mana pada tahapan pertama guru harus bisa menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah kita kelas atau sekolah yang sudah kita bentuk tadi. Nah, kemudian dari ketiga tahapan ini maka akan muncul murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana sudah kita bahas dari tadi, muncul motivasi internal dalam murid untuk bisa berperilaku positif.
Nah, langkah yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan segitiga restitusi. Jadi kalimat yang saya contohkan di slide sebelumnya itu ketika panjenengan semua memposisikan diri sebagai manajer itu sebetulnya sudah mewakili ketiga langkah ini, di mana yang pertama saudara semua bisa menstabilkan identitas dengan memberitahu kepada murid bahwa kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mengapa? Itu tadi contoh saya begini, berbuat salah itu manusiawi. Jadi itu artinya ya nggak apa-apa kamu salah, berbuat salah itu manusiawi. Nah berbeda dengan teman tadi apa? Langkah berikutnya kita melakukan validasi tindakan salah. Nah, apa yang dilakukan ketika memvalidasi tindakan yang salah itu? Nah, kita menggali alasan. Nah, kembali lagi ke kebutuhan manusia ya di materi yang pertama tadi, bahwa manusia berperilaku itu karena kebutuhan dasar yang dimilikinya. Termasuk tadi kita bertahan hidup salah satunya dengan makan, dari contohnya budaya. Maka begitu juga dengan murid-murid kita. Ketika dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia berperilaku seperti itu. Dia ingin diterima caper. Dia ingin menjadi penguasa bullying. Nah, kan gitu. Muncul perilaku negatif yang akan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Maka validasi tindakan adalah menanyakan alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Berdasarkan nanti akan kita gabungkan dengan teori kebutuhan dasar manusia untuk melakukan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi pasti semua orang memiliki motivasi internal. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, menumbuhkan motivasi internal anak untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan perilaku yang positif. Jadi kita tidak bisa serta-merta, mungkin ada anak kita ya yang istimewa, pasti kan terus terkenal karena istimewa. Semua guru baik ngajar maupun nggak ngajar pasti tahu karena jadi bahan perbincangan di ruang guru, seperti itu ya. Nah, maka kita tidak boleh judgement mulai sekarang. Kita harus melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Tidak perlu menunggu Bu Gila sebagai pegang apa-apa wes kalau main langsung ke Gila. Bila bukan apa-apa, angel segitiga restitusi. Tidak bisa seperti itu. Kita sebagai guru harus memiliki kemampuan ini, bahwa kita harus bisa merestitusi segala perilaku positif yang terjadi pada murid kita. Dan kebetulan semua yang di sini wali kelas ya kan. Nah, jadi ini ilmu insya Allah bisa dijadikan bekal untuk panjenengan semua sebagai wali kelas ketika mengurai permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita, sehingga Bu Ilma tidak mengurusi 300 berapa anak kita sebatang kara gitu ya. Jadi itu sebesar mengenai langkah dan teori kontrol segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sambung? Oke, kalau sudah jelas saya tampilkan satu contoh video mengenai bagaimana segitiga restitusi pernah saya lakukan. Baik, jadi ini adalah contoh murid sudah belajar, akan tetapi Anies sering dapat terlambat dan banyak ketinggalan pelajaran. Berikut ini skenario kegiatan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Halo Ani, apa kabar? Ani, sekarang kawan namanya kamu sudah dari sini. Nanti Ani, saya berbuat salah sekitar diskusi. Orang ini jadi ada aku dan mau kayaknya sekali. Bagaimana diterima lagi sepertinya mungkinnya selesaikan pasal. Kalau
Kami tahu yang pasti sekolah itu kalau datang sekolah dari sekolah pertanyaannya selalu apa kami tugas dari tersebut saya menurut kami adalah sebuah masyarakat kita saling menghargai waktu akan kita bisa dari waktu dan melakukan yang baik tidak untuk dan sesuai dengan sesuai dengan waktunya bisa apabila sehingga waktu diri sempat kami berjanji tidak akan mengulangi selanjutnya apa akan dilakukan agar kami tidak saya akan melakukan dan saya juga akan bisa jadi baik kami alhamdulillah ini sudah berhasilnya. Selanjutnya saya akan mendukung saudara tua yang bisa mengkomunikasi dengan kelas tahun ini adalah yang sudah Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, saudara semua. Jadi itu tadi contoh penerapan segitiga institusi dan bagaimana mengajak dialog murid-murid kita untuk bisa menjadi lebih positif dan menimbulkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu materi budaya positif yang sudah kami sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan saudara semua? Jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas berarti kalau sudah selesai sampai kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama meneriakan jargon guru penggerak untuk bisa memotivasi teman-teman semua untuk menjadi CGP pada angkatan berikutnya. Guru penggerak, mari bergerak, harus bergerak, dan bergerak. Terima kasih teman-teman. Saya persilakan untuk bisa memimpin doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Safi. Demikian yang bisa saya dan Ustaz Helen sampaikan mengenai kegiatan diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk waktu teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita guru yang bermanfaat dan bisa menumbuhkan motivasi kita dalam diri murid kita. Semoga teman. Oke, begitu dari saya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan sehat. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa di pembelajaran sebelumnya. Sekarang Ustazah akan membahas mengenai kegiatan kelas. Nah, kalian pernah tahu apa itu kegiatan kelas? Ya. Kebetulan sekali karena kalian nggak pernah tahu kegiatan kelas, hari ini kita akan merumuskan bersama-sama kegiatan kelas kita. Tapi kalau peraturan kelas pernah dengar nggak? Selama ini adalah apa yang mengikat kalian sehingga harus dilakukan. Sekarang untuk keyakinan kelas ini kita rumuskan bersama-sama agar kalian bisa melakukannya sesuai dengan keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Sepakat? Jadi dalam proses membentuk keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, beberapa hal ini. Yang pertama adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk bisa membentuk keyakinan kelas kita. Yang pertama kita akan menyampaikan peraturan-peraturan kelas apa yang selama ini sudah kalian lakukan, tapi belum terbentuk secara bersama-sama dengan kalian sehingga belum muncul keyakinan kelas. Setelah itu kita akan mengubah kalimat peraturan yang akan kalian jabarkan itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Setelahnya kita akan menganalisis dari peraturan-peraturan yang sudah kalian sebutkan itu ada nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan sebagai bentuk keyakinan kelas kita nanti. Dan yang terakhir pastinya kita akan menyepakati keyakinan kelas secara sama-sama. Sampai di sini jelas ya? Oke, setelah ini Ustazah akan memandu kelas kita agar bisa membentuk suatu keyakinan kelas yang akan kita jalankan bersama. Keyakinan kelas seperti apa yang akan kita bentuk pada pagi hari ini? Kita akan membentuk keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama di kelas bahasa Indonesia. Seperti itu ya? Sebelumnya di sini di papan tulis ini sudah Ustazah tekankan beberapa hal sebagaimana yang ada di slide. Jadi nanti langkah-langkahnya yang mana langkah-langkahnya ini bukan Ustazah yang menentukan, tapi kalian. Jadi kalian nanti akan menentukan langkah-langkah dalam keyakinan kelas ini bersama-sama dengan Ustazah. Yang pastinya karena kita menjalankan ini secara bersama-sama sudah perlu bantuan. Sekarang saya minta kesediaannya siapa yang bersedia membantu saya untuk menuliskan apa saja nanti yang akan dikemukakan penjelasan oleh teman-temannya. Siapa? Tangan. Oke, Profesori, silakan bisa maju untuk membantu menulis hasil diskusi kita bersama teman-teman di kelas. Ya, silakan Profesori dan kita ya. Luar biasa. Sudah ya? Oke, silakan. Nah sekarang, sebagaimana langkah-langkah yang
sudah kalian ketahui. Ayo siapa angkat tangan? Silakan. Ada data terlambat. Tidak data terlambat, kalian sepakat? Tidak data terlambat. Ada lagi? Ini dulu. Orang tidak berkata kasar. Tujuh. Tidak berkata kasar. Kemudian nanti siapa dengar betul? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang lain sepakat? Ada lagi, silakan Masnya. Harus menghormati guru. Harus menghormati guru. Sepakat atau guru harus dihormati? Alhamdulillah, Masya Allah. Harus menghormati guru. Tunggu ya. On proses. Bagaimana Mas Wali lanjut? Sembarangan. Harus menghormati guru. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Meletakkan barang. Meletakkan barang pada tempatnya. Sepakat? Meletakkan barang pada tempatnya. Sudah jam berapa ini kalian kelas 5? Ada lagi tadi, Kaila, tidak membuat orang di kelas. Betul ya, tidak membuat orang di kelas. Kelasnya harus kondisi. Tidak membuat orang itu berarti tidak boleh ngomong. Tidak mengganggu. Siapa saja yang tidak boleh diganggu? Semuanya. Teman-teman yang mengurus ini tidak hanya ganggu teman aja, tidak boleh ganggu sendiri. Seperti apa? Ada lagi? Sudah jawabannya? Silakan Ale. Tidak melanggar ketertiban. Sepakat? Tidak melanggar peraturan. Loh, penting itu. Lambat mengumpulkan tugasnya itu penting banget, itu nggak usah dah. Yang lain ada ya dalam diri kalian ya, Masya Allah. Ada lagi? Tadi Atifah. Tidak memakai bahan banjir. Loh, betul. Sepakat ya? Tentang kayak gini tuh gosok. Kalian kan anak pesantren. Ada lagi? Silakan. Tidak malas dan semangat belajar. Tidak malas dan semangat belajar. Setelah kita habis ini merumuskan kegiatan kelas, harapannya adalah tidak malas dan semangat belajar itu bisa tumbuh menjadi keyakinan. Ada lagi? Banyak sekali ternyata peraturan kita selama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peraturan kelas yang sudah kalian sebutkan tadi dan disepakati semua oleh teman-teman sebagai bentuk peraturan kelas. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengubah kalimat-kalimat negatif yang ada di dalam peraturan kelas itu menjadi kalimat positif. Maksudnya apa? Kebalikannya. Atau apa lagi ada yang mau mengungkapkan pendapat selain kebalikannya? Karena ini bentuk negatif, apa jadi negatifnya? Berarti kalau diubah menjadi kalimat positif, berarti yang ini datang terlambat. Jadi tidak asal menghilangkan kata tidak, tetapi
Bagaimana dengan tidak melanggar ketertiban? Yuk bedanya apa? Ada dua unsur. Satu tidak membuat orang, satu tidak melanggar. Nanti kalau menaati peraturan yang tidak membuat orang, betul ya? Yang berikutnya berarti tidak melanggar ketertiban menjadi menaati peraturan. Ya tadi tidak membuat orang. Tidak melanggar ketertiban menjadi selanjutnya tidak terlambat melakukan tugas. Bukan tugas tepat waktu, betul sekali. Tidak menggunakan barang tanpa izin. Ketika memakai barang, pokoknya ayo sederhananya meminta izin ketika menjalankan. Terakhir, tidak malas dan semangat belajar. Disiplin dan rajin belajar. Nah, jadi itu peraturan-peraturan kelas yang kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, coba mahasiswi, jangan mahasiswa yang simpulis. Apa ya? Naura yang suaranya kencang. Dibacakan kalimat positifnya apa aja, Naura? Dapat tepat waktu, berkata baik, sopan, santun, membuang sampah di tempat sampah, harus menghormati guru, meletakkan barang pada tempatnya, menaati peraturan, menjaga ketertiban, mengumpulkan tugas tepat waktu, meminta izin ketika mendengar, disiplin dan rajin belajar. Nah, jadi itu sepakat semua ya. Langkah berikutnya, setelah kita mengubah kalimat peraturan ini menjadi kalimat positif, maka kita akan mencari tahu dari kalimat-kalimat positif ini ada nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi begini ya, tidak satu-satu kita analisis nilai kebajikannya apa, tetapi kita kelompokkan saja secara garis besar dari 10 kalimat positif yang tampak ini. Kira-kira menurutmu ada nilai kebajikan apa yang bisa kita pelajari dalam menerapkan keyakinan kelas? Ayo coba, kalau dari datang tepat waktu, berkata baik, membuang sampah di tempatnya, harus menghormati guru, meletakkan barang pada tempatnya, kira-kira itu nilai kebajikan apa? Bersikap positif. Betul, silakan ditulis sampai nilai kebajikan pertama adalah bersikap positif. Kalau dari kegiatan meminta izin ketika meminjam barang, menghargai siapa? Menghargai dan barang-barangnya. Betul sekali, berarti menghargai orang lain dan datang yang dirinya. Sepakat Mbak? Ada 2 saja ya. Ada nilai kebajikan yang akan kita terapkan di dalam keyakinan kelas nanti, yaitu bersikap positif dan menghargai orang lain serta barang yang dirinya, sesuai dengan yang kalian gunakan tadi. Nah sekarang ini, bilang lagi. Jadi ini masih diproses menganalisis nilai kebajikan. Jadi ketika menganalisis nilai kebajikan, kita itu akan menganalisis apa yang tampak dan apa yang tidak tampak dari nilai kebajikan itu. Nah sekarang kalau kita di sini dibagi 2, bersikap positif dan menghargai orang lain, maka silakan ditulis dulu Mas. Coba dianalisis dari bersikap positif, kira-kira akan nampak kegiatan kalian itu seperti apa?
Bersikap positif. Datang tepat waktu. Nah, sekarang langsung di tampak seperti tadi apa ya pertama? Betul ya, bersikap positif ya. Kalau datang tepat waktu, maka yang tak tampaknya apa? Jadi ketika kamu datang tepat waktu, maka tidak boleh kemudian dalam bersikap positif ada apa lagi? Menghormati guru, menjaga kebersihan. Mana yang dulu nih? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dulu ya. Bersikap positif menjaga kebersihan. Tampaknya menjaga kebersihan. Maka tak tampak. Jadi ini jalan ya, berkebalikan. Jadi yang kita membuang sampah sembarangan. Selanjutnya bersikap positif. Menghormati guru. Maka tak tampak seperti acuh kepada guru. Jadi cuek terhadap gurunya. Maka itu tak boleh. Jadi harus diperhatikan. Berikutnya masih ada lagi dari bersikap positif. Disiplin dan rajin belajar. Maka tak tampak seperti malas belajar. Ada lagi dari bersikap positif. Bersikap sopan dan santun, maka tak tampak seperti sopan. Berarti tidak boleh atau berperilaku berkata kasar atau berperilaku. Ada lagi bersikap positif? Ya. Sudah? Oke, sepakat semuanya dengan yang sepakat. Alhamdulillah ya, kelas ini sangat bersemangat. Nilai kebajikan yang kedua, menghargai orang lain dan melarang dirinya. Kalau dari kalimat positif yang sudah kita rumuskan, ada sama seperti tadi, kita akan merumuskan tampak seperti dan tak tampak seperti. Yang pertama apa? Tampak seperti? Dan itu namanya menghargai orang lain. Maka tak tampak seperti berikutnya ada lagi. Meminta izin saat menjaga barang. Meminta izin saat meminjam barang, maka tak tampak seperti yakin ya, kalau harus meminta izin ya. Kalau ada nih nanti ya sama katanya ya, contoh tidak boleh menunjuk temannya karena kalau apa menunjuk 4 jari menunjuk diri langsung gini jangan menunjuknya begini menunjuk satu ya. Oke, masih ada lagi ada yang lain yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan apa mengumpulkan tugas tepat waktu dan bersikap dari yang pertama mengumpulkan tugas tepat waktu, maka tak tampak seperti tidak mengumpulkan tugas. Berarti terlambat ya mengumpulkan tugas. Ada di sini yang menulis berarti sebelum dibentuk keyakinan kelasnya udah yakin ya. Kemudian yang kedua tadi apa?
Anaknya Pak. Nah itu bahagia. Untuk di Murabia KFK jelas termasuk bagian dari kita yang tidak boleh kita ganggu. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah. Berarti sudah terbentuk tadi nilai kebajikan yang akan kalian laksanakan. Ada sikap positif serta menghargai orang lain, menghargai dirinya, serta hal apa yang harus kalian lakukan. Maka muncullah di sini setiap anggota kelas harus melakukan hal-hal sebagai nilai kebajikan yang kita analisis. Di mana hal ini akan kita rumuskan dalam 3 hal, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Apa maksudnya? Terdengar artinya akan banyak kalimat-kalimat yang akan kita dengar ketika kita menjalankan kebajikan, nilai kebajikan yang sudah kita sepakati ini. Kemudian terlihat akan banyak yang kita lihat atau kamu praktekkan dari nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Berperilaku pastinya kalian akan melakukan sebagaimana nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Nah, sudah jelas maksudnya terlihat dengan aku jelas ya. Sekarang kalau kalian menerapkan bersikap positif dan menghargai orang lain serta menghargai diri, kira-kira kalimat-kalimat apa yang akan sering kita dengar? Terima kasih. Karena sahur menu ini ya, jadi harus bergantian. Silakan. Silakan. Tolong. Nih. Mereka saya meminjam. Bolehkah saya meminjam karena tadi menghargai barang orang lain? Terima kasih. Terima kasih karena minjem ya. Jadi jangan lupa kalau minjem kita harus selalu berkata terima kasih. Mungkin kita merasa ucapan terima kasih dan tolong itu adalah kata template yang harus dilakukan oleh adik-adik kalian ketika belum masih TK. Ya dulu waktu saya masih TK saya harus selalu berkata tolong dan terima kasih. Tapi ternyata tidak, itu adalah nilai kebajikan yang harus selalu kita tanamkan kita sampai dewasa. Tidak hanya ketika waktu kecil saja ya. Jadi dulu pasti kalian kan kalau masih kecil tolong, dimarahin, sekarang malu. Nah mulai sekarang nggak boleh malu ya, bilang tolong, terima kasih ya. Oke, selain tolong, terima kasih, pinjam tadi boleh. Pinjam mana ada lagi? Bertanya saja apa? Oh, kalau bertanya Ustazah Afwan. Nah, berarti itu yang akan sering mendengar merupakan nilai kebajikan tadi menghormati guru. Ada lagi? Cukup ya. Contohnya akan banyak pastinya kalimat-kalimat yang akan kita dengarkan ketika kalian sudah mempraktekkan bersikap positif dan menghargai orang lain. Ini contoh saja. Kemudian akan terlihat seperti apa kelas kita nanti? Disiplin dan belajar betul. Terus ada lagi menghargai pendapat. Tadi kaitannya dengan orang lain ya. Ada lagi izin ketika menggunakan barang. Ada lagi sopan santun. Kita sepakati contoh 4 dulu ya. Nah, nanti dalam perjalanannya pasti akan banyak hal-hal positif yang akan terlihat dari kelas kita ketika kita menjalankan nilai kebajikan. Izin, disiplin, menghargai, terus ada lagi yang disiplin, sopan. Terakhir, berperilaku. Jadi nanti kalian akan menjadi pribadi yang seperti apa setelah menjalankan kebajikan ini. Apa aja perilakunya? Bersikap sopan dan santun. Betul ya? Ya. Terus selain bersikap sopan dan santun, mengucapkan tolong dan terima kasih termasuk Afwan tadi ya. Ya. Terus ada lagi berjiwa juang tinggi dan alhamdulillah. Betul sekali itu jargon kita ya. Berjiwa juang tinggi dan pantang. Kalian harus seperti itu. Mandiri terakhir. Mandiri pada
ucapan terima kasih. Begitu juga dengan perilaku yang akan kalian tampakkan serta yang akan kalian jalankan. Sampai di sini ada yang mau menambahkan lagi atau mau menyanggah kesepakatan beberapa ini? Maka kalau sudah genap langkah-langkah kita menjabarkan peraturan kelas, mengubah kalimat peraturan menjadi kalimat positif dan menganalisis nilai kebajikan, terakhir kita akan merumuskan apa? Keyakinan kelas. Kita akan sepakati keyakinan kelas apa yang akan kita jalankan ketika kita berada di kelas sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah kita sepakati ini. Nah, sekarang mungkin Mahes perlu waktu untuk menuliskan di sini nilai kebajikannya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas gimana? Mau ini ya ini bisa diedit karena ini nanti akan ditempel ya. Mereka akan dibentuk kelas, maka kalian semua boleh mengusulkan mau dibentuk seperti apa ini keyakinan kelasnya. Atau mungkin begini dulu. Sebelum dituliskan oleh Mahes, maka mari kita tuliskan bersama-sama dulu. Jadi kita tampilkan dalam bentuk slide dulu ya. Nah, sekarang sembari Mahes menuliskan. Nah, di sini Ustazah akan menampilkan kira-kira dari hal-hal yang sudah tercantum di papan tulis itu, kira-kira keyakinan kelas apa saja yang akan menjadi kesepakatan kita. Nah, ayo. Yang pertama biasa saja dulu ya. Nanti saya yang bersifat positif datang tepat waktu. Terus makanya ini tunggu, makanya dulu terus disiplin dan rajin belajar. Sudah ujian menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi dari yang sudah disepakati bersama? Menghormati guru. Terus bersikap sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun. Tunggu, dari 5 ini semua sepakat? Kalau gitu lanjut, masih ada kan? Masih. Menjaga ketertiban. Terus mematuhi peraturan dan bersih peraturan dan kesepakatan. Tadi yang mengumpulkan tugas tepat waktu itu jadi apa enggak? Jadi mulai orang lain. Gimana? Yang mengumpulkan tugas jadi kalimatnya seperti apa? Mengumpulkan tugas. Terus ada lagi yang baik, bersikap toleran ada ya? Yang menang bersikap toleran. Ada lagi? Meminta izin saat sudah barang. Meminta izin saat menepati janji. Menepati janji sudah belum? Belum. Menepati janji. Ada lagi? Nah, sekarang kita contohkan lagi ya. Jangan sampai ada yang lewat. Datang tepat waktu, benar ya? Menjaga kebersihan. Menghormati guru.
Iya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya. Bersikap toleran. Iya. Hari ini kita sudah membentuk 11 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama sesuai dengan nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Setuju semuanya? Setuju. Nanti kalau sudah setuju, ini akan menjadi dokumentasi kita yang akan menjadi keyakinan kita bersama yang harus kalian ingat dan kalian terapkan sebagaimana diskusi kita pada waktu hari ini. Gitu ya anak-anak semua? Ya. Selanjutnya yang sudah Ustazah ketik itu sebagaimana yang sudah kita sepakati akan dilanjutkan oleh mahasiswi di draft keyakinan kelas yang akan kita tempel di kelas kita untuk mengingatkan kita bersama-sama. Begitu ya? Ya. Alhamdulillah kalau begitu setelah ini mahasiswa akan melanjutkan kegiatannya dengan apa yang kalian sepakati tadi ya. Jadi nanti maunya seperti apa biar terlihat bagus dan mudah nanti kalian mengingatnya. Bisa request ke mahasiswa. Oke, Ustazah, cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Alhamdulillah berarti sudah selesai kegiatan kita merumuskan keyakinan kelas. Di pertemuan berikutnya lagi saya harap semuanya sudah bisa diterapkan dengan baik. Saya akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.